Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marani, NPM 241010648, kelas K. Saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat hukum, yaitu hukum dan keadilan. Hormat saya yaitu kepada Ibu Dr. Umi Muslihah, SHMH, dan Ibu Halimah Nur Izati, SHMH. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara hukum dan keadilan, dilihat dari perspektif filsafat hukum. Jika kita berbicara tentang hukum, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya keadilan. Karena pada dasarnya, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu hukum itu langsung menjamin keadilan. Disinilah filsafat hukum berperan untuk mengkaji dan mengkritisi hukum tersebut. Langsung saja ke pembahasan. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mengkaji, yaitu yang mengkaji hakikat hukum, tujuan hukum, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Fokus utamanya adalah memahami mengapa hukum ada dan bagaimana hukum harus ditegakkan. Yang artinya, filsafat hukum ini penting karena membantu kita dalam berpikir lebih dalam dan tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis. Kita diajak memahami nilai di balik hukum tersebut, seperti adanya keadilan, kebenaran, dan moralitas. Jika hukum tidak, jadi hukum tidak hanya dilihat secara kaku, tetapi juga secara kritis dan filosofis. Selanjutnya, adapun pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi. Hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan. Yang artinya, hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar tertib dan tidak ke- terjadi kekacauan. Namun, Jika jika hukum hanya menekankan pada aturan tanpa mempertimbangkan kondisi manusia, maka hukum bisa menjadi tidak terasa tidak adil. Makanya dalam penerapannya, hukum perlu fleksibel dan dalam batas tertentu. Adapun pengertian keadilan. Keadilan adalah nilai moral yang berkaitan dengan perilaku yang adil, seimbang, dan tidak memihak. Keadilan sering dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang harus sesuai dan harus dipenuhi secara proporsional. Yang artinya, keadilan seringkali bersifat subjektif, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang apa itu adil. Tetapi secara umum, keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Keadilan juga menuntut adanya keseimbangan dan tidak berat sebelah. Adapun hubungan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan saling berkaitan. Tanpa adanya hukum, keadilan dapat menjadi kaku dan tidak manusiawi. Sedangkan keadilan tanpa adanya hukum dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa hukum dan keadilan itu seperti dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hukum ditegakkan tanpa adanya keadilan, maka masyarakat bisa dirugikan. Sebaliknya, kalau hanya mengandalkan keadilan tanpa adanya aturan jelas, maka munculnya ketidakpastian dan kekacauan. Adapun teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif ini berkaitan dengan pembagian dalam masyarakat. Adapun cirinya, yang pertama berdasarkan proporsi, tidak sama rata. Yang kedua disesuaikan dengan jasa kebutuhan dan kontribusi. Adapun contoh dari keadilan distribusi, yaitu
Yang pertama, bantuan sosial lebih besar untuk orang miskin. Yang kedua, jabatan diberikan kepada orang yang kompeten. Yang ini ya, keadaan distributif ini yaitu adil belum tentu sama, tapi sesuai. Adapun keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif ini berkaitan dengan hubungan antar individu. Adapun ciri keadilan komunikatif. Yang pertama, menekankan kesetaraan. Yang kedua, melihat status atau tidak melihat status atau keterbelakang belakang. Adapun contoh keadilan komunikatif, yaitu jual beli harus setara, yaitu yang artinya nilai barang sama dengan harga. Contoh kembali komunikatif yang kedua yaitu hukuman untuk pelaku kejahatan harus seimbang, yang artinya keadilan komunikatif ini semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Adapun teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut John Rawls dikenal dengan istilah justice of fairness, keadilan sebagai fairness, yaitu keadilan yang menjamin kebebasan dasar dan kesetaraan kesempatan. Adapun contoh fairness, pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu agar mereka dapat bersaing dengan siswa yang lebih kaya. Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menekankan keadilan sebagai fairness, yang artinya semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Namun ketidaksamaan masih diperbolehkan selama itu memberikan manfaat bagi semua orang, terutama bagi yang kurang beruntung. Adapun kepastian hukum versus keadilan. Kadang sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menekankan pada aturan tertulis, sedangkan keadilan melihat kondisi konkret. Hakim sering hakim sering harus menyeimbangkan antara keduanya, yang artinya dalam praktik hukum sering terjadi dilema antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berarti aturan yang yang harus diterapkan sesuai dengan teks yang ada. Namun keadilan melihat kondisi konkret seseorang, disinilah sering muncul pertanyaan apakah kita harus mengikuti aturan secara kaku atau mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Adapun contoh kasus kepas konflik kepastian hukum dan keadilan. Seseorang mencuri karena lapar. Secara hukum tetap salah, tetapi secara keadilan bisa dipertimbangkan faktor kemanusiaannya. Hukum dapat memberikan keputusan yang lebih ringan. Yang artinya, kasus pencurian karena lapar sering menjadi contoh yang klasik. Secara hukum jelas itu salah. Namun secara moral kita bisa menilai adanya kegagalan sistem sosial yang memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Artinya pelanggaran hukum tidak selalu murni kesalahan individu, tetapi juga bisa mencerminkan ketidakadilannya struktural. Adapun peran hakim. Peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pencari keadilan. Hukum harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat untuk memutuskan perkara, yaitu yang intinya hakim memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penengah antara hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya membaca undang-undang, tetapi juga harus memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Begitu dan dengan begitu putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasa adil. Kesimpulannya, hukumnya, hukum dan keadilan harus sejalan seimbang. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga memberikan rasa adil dalam masyarakat. Jadi, dapat kita lihat bahwa hukum dan keadilan harus berjalan seimbang. Hukum memberikan kepastian, sedangkan keadilan memberikan nilai kemanusiaan. Jika keduanya seimbang, maka hukum akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.